Halo, selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman. Ya, hari ini uh, kita akan membahas tentang move on. Oke ya, move on. Move on itu apa sih gitu ya? Move on itu yang dimaksudnya di sini tuh apa ya gitu ya? Apakah dari putus pacaran terus langsung move on gitu, atau move on yang lain gitu ya. Jadi kita tunggu ya teman-teman. Oke, saya akan mengundang teman saya, rekan saya yang namanya Dita. Oke, kita tunggu dulu ya. Dita, kamu di mana? Halo Bang Adil. Terima kasih sudah menonton. Dita. Halo Pipin, selamat datang. Oke, sebentar saya akan memanggil teman saya. Kok ini pertanyaan? Kok tidak bisa? Sebentar. Oke teman-teman, sebentar ya. Kita akan membahas tentang move on. Dan ini akan ada lanjutannya dengan minggu-minggu sebelumnya ya. Yang jika teman-teman melihat dari Instagramnya Dita, maka minggu yang lalu itu kita bahas tentang relationship, toxic relationship. Jadi ini akan ada hubungannya. Tunggu ya teman-teman ya. Kita akan panggil Dita. Kok tidak bisa? Oke, ini dia. Kita menunggu ya. Oke. Maaf. Dita. Halo Dita, gimana kabarmu? Hai. Puji Tuhan, baik. Oke, puji Tuhan baik ya Dit ya. Oke Dit, ini kan aku bilang sih ini lanjutannya ya, lanjutan dari kita kemarin itu bahas tentang toxic relationship ya, Dit Benar. ya. Iya. Oke, toxic relationship yang kita bahas yang lalu itu, bagaimana caranya kita untuk bisa survive, bisa move on, bergerak maju Hmm. gitu ya. Uh, dari toxic relationship itu sendiri maupun teman-teman yang saat ini sedang namanya galau, putus cinta dan bla 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 gitu ya, patah hati atau ditolak gitu ya, bagaimana caranya untuk move on ya. Tapi kita akan kaitkan nih Dit ya, move on di sini tuh nggak hanya sekedar move on ya, tapi bagaimana caranya kita mencintai diri kita Dit ya. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi ya Dit ya. Teman-teman yang sudah bergabung, Oke. terima kasih sudah Ntar aku bergabung ganti kembali. saluran dulu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Halo Dita. Oke. Udah bisa, Dit? Ya. Oke, ya, Dit. Nih, selamat datang teman-teman yang Oke, sudah Kak. bergabung. Oke. Oke, Dit. Mungkin mungkin kamu bisa ini dulu kali ya, menjelaskan dulu yang bagaimana caranya kita menolong teman-teman kita yang eh, mengalami yang namanya toxic relationship gitu ya. Sebelum kita bahas tentang move on ini sendiri. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini tentang move on, eh, jadi aku akan jelasin dulu nih soal toxic relationship yang kemarin kita bahas juga. Kemarin kan kita bahas soal toxic relationship, di mana kita Ya. masuk di dalam hubungan beracun, gitu kan. Nah, di dalam hubungan beracun itu, berarti di dalamnya kita merasa kurang percaya diri, kita ngerasa nggak pede, kita nggak nyaman dengan hubungan itu, terus kita juga di situ kita mengalami kekerasan psikis, mengalami kekerasan secara fisik, itu juga secara verbal. Nah, di situ kita lalu merasa bahwa oh kayaknya hubungan ini nih nggak sehat nih gitu. Nah, hubungan tidak sehat Ya. itu sebenarnya bisa terjadi juga dalam hubungan, bukan hanya dalam hubungan pacaran ya, tapi juga di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan suami istri gitu. Nah, lalu dari situ
kemarin kan banyak pertanyaan nih, apalagi yang lalu mereka yang terjebak dalam toxic relationship, terutama di dalam hubungan berpacaran gitu kan, sepasang kekasih gitu. Nah, Ya, gimana nih caranya buat keluar dari hubungan itu? Nah, caranya untuk keluar dari hubungan itu adalah kalian sendiri itu membatasi interaksi antara kamu dengan pasanganmu gitu. Nah, lalu yang kedua itu ketika kamu sudah membatasi hubunganmu, kamu sadar nih kalau hubungan yang kamu bangun dengan dia itu sebenarnya hubungan yang sudah tidak sehat lagi gitu. Nah, maka ketika kamu menyadari itu, kamu bisa dengan segera untuk mundur dari hubungan itu. Karena kalau kamu memaksakan, maka yang terjadi adalah uh, malah tersiksa sendiri gitu diri hmm, kita. Malah kita malah semakin insecure sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah kita juga meminta tolong kepada orang-orang profesional, tenaga profesional, misalnya konselor atau psikolog gitu. Karena kan untuk memutuskan hubungan tentu itu nggak mudah kan Kak. ya benar. Apalagi yang berhubungannya sudah lama banget, udah pacarannya udah lama banget, bahkan udah mau nikah gitu kan. Terus tiba-tiba putus. Nah, itu kan nggak mudah gitu kan. Nah, dari situ lalu minta bantuan ke psikolog gitu atau ke konselor gitu untuk memutuskan rantai beracun tadi gitu. Nah, sekarang dari ketika kita lalu memutuskan mata rantai toxic relationship tadi, kita lalu merasa bahwa diri kita, ini ntar aku nggak mampu nih buat berdiri lagi gitu. Kayaknya kemarin gue tuh terlalu bergantung gitu sama pasangan gue gitu. Nah, terus kalau misalnya nanti gue buka apa namanya hati gue buat orang lain, gue buka uh, hubungan ini lembaran baru lagi dengan orang lain, ntar bisa nggak sih gitu, aku membuka lembaran baru lagi gitu. Nah dari situ lalu orang-orang yang di dalam hubungan toxic relationship dan mereka yang sudah memutuskan mata rantai itu, lalu mereka menjadi merasa apa ya, depresi gitu. Mereka bahkan lalu ngomong kalau kayaknya aku udah nggak hidup lagi nih gitu. Mm-mm. Kayaknya hidupmu udah pergi lagi. Nah, bagaimana lalu caranya kita untuk move on dari semua hubungan itu. Lalu kita yang kali ini kita akan membahas soal bagaimana kita move on dari hubungan toxic relationship tadi supaya kita itu nggak malah depresi ketika kita sudah memutuskan mata rantai beracun tadi, tapi kita malah survive gitu, kita bangkit gitu. Kita menunjukkan bahwa oh ternyata aku juga bisa gitu tanpa dia gitu. Oke, Dit. Berarti sebenarnya itu tergantung pada diri kita sendiri ya, kemauan kita sendiri. Betul. Bagaimana kita mau untuk bergerak apa ya, mau untuk keluar dari Hmm. toxic relationship itu. Terus tadi Hmm. kamu bilang cari memang kalau memang tidak bisa kita tangani sendiri, maka cari orang yang profesional. Berarti di sini dalam arti Iya. ketika kita ataupun ketika teman-teman kita yang mengalami toxic relationship, berarti teman itu secara tidak sadar sebenarnya udah mengalami yang namanya depresi, stres, depresi dan yang Hmm. lainnya. Dan ini Hmm. berbahaya teman-teman gitu ya. Jadi mungkin teman-teman boleh sedikit peka lah gitu ya, apalagi di tengah situasi saat ini mungkin teman-teman boleh sedikit peka terhadap teman-teman mungkin yang pernah tahu temannya ataupun orang-orang yang dia kenal yang mengalami toxic relationship. Coba dalam arti bahwa coba tanyalah gitu ya keadaan dia bagaimana, karena Hmm. ini sangat berbahaya ya karena berdampak pada stres gitu ya, stres dan depresi gitu. Oke teman-teman, karena ini kita sudah bahas sedikit tentang toxic relationship dan tadi sempat Dita sudah bahas tentang move on nih. Oke Dit, kali ini kita akan membahas tentang move on ya. Di apa ya Ya. sesi kali ini gitu ya kita akan bahas tentang move on. Nah move on yang dimaksud sini apa Oke. sih gitu ya, move on yang kita Uh, maksud di sini uh, apa, dan apakah memang ada kaitannya ketika kita move on kita lebih mencintai diri kita sendiri gitu ya. Oke Dit, silakan Dita. Dita bertanya ke Oke. saya gitu. Oke teman-teman, tunggu dulu Ya. kita sapa dulu teman-teman yang Selamat datang Oh teman-teman iya. yang sudah hadir. Terima Selamat datang kasih. teman-teman. Terima kasih sudah. Terima kasih Mama Jona sudah hadir. Terima kasih Fran. Terima kasih teman-teman. Karina terima kasih. Oke Dit. Oke. Untuk selanjutnya kan kita mau membahas soal move on nih.
Nah, Mm-mm. sebelum kita berlanjut nih ke move on, gimana sih caranya untuk move on? Gimana kita bisa survive lagi gitu. Nah, untuk pertama-pertama nih, yang mau aku tanyain dulu nih Kak. Ya. Kalau buat Kakak sendiri tuh move on tuh apa sih? Ah, oke. Ya. Kamu pertanyaannya ini ya, langsung to the point banget ya gitu ya. Karena kan gini, seringkali tuh orang tuh ketika mereka lalu putus cinta gitu kan, terus mereka terpuruk di dalam putusnya tadi, di dalam hubungannya tadi, Ya, mm-mm. lalu terus mereka bilang ketika mereka menemukan orang yang baru, mereka bilang, nih aku udah move on nih. Gitu. Padahal sebenarnya ada juga orang-orang yang lalu ketika mereka menemukan orang yang baru, sebenarnya mereka belum move on gitu loh. Dalam arti mereka sebenarnya masih terbayang-bayang masa lalunya gitu. Tapi mereka membuat pelarian aja gitu. Nah, jadi kalau menurut Kak Juni sendiri move on itu apa? Oke, ya Dit ya. Sebenarnya itu tergantung, tadi yang sudah sempat kamu bahas ya. Tadi kamu bilang Uh, bahwa itu sebenarnya tergantung pada orangnya masing-masing gitu ya. Yang menanggapi tentang move on itu yang dimaksud itu tuh seperti apa, itu tergantung pribadinya sih gitu. Tapi kalau menurut aku, mungkin ada orang yang dia bisa move on itu ketika dia menjalin relasi dengan orang yang baru lagi gitu ya. Itu mungkin apa namanya cara dia. Halo Kak Erwin, terima kasih sudah bergabung. Tapi Terima kasih. ada juga yang dia lebih pada menata kembali hatinya gitu ya. Ada juga orang yang lebih baik Oke. mundur dulu nih, Hmm. aku tata dulu hatiku gitu ya. Nah, berbagai macam gitu ya, berbagai jenis orang menanggapi tentang move on ini gitu ya. Nah, kalau aku pribadi, kalau kamu tanya secara pribadi, move on bagiku itu adalah ketika aku bisa apa ya, ketika aku bisa menjalani hidupku kembali gitu. Dalam arti gini, tetap bukan berarti aku melupakan 100% gitu ya, melupakan si dianya itu, tetapi dalam arti sini aku bisa melanjutkan kembali hidupku gitu ya, dari keterpurukanku yang putus 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 asa ini gitu ya, aku bergerak maju gitu, menjalani segala aktivitasku, menjalani kehidupanku gitu sih. Jadi uh, itu sih menurut aku dari move on yang menurut pendapat aku dan menurut pengalaman pribadi aku gitulah. Berarti kalau menurut Kak Juni sendiri move on itu ketika kita lalu sudah putus kan kita tidak berusaha untuk melupakan, untuk menghapus dia, tapi kita berusaha untuk menerima realita bahwa aku sudah nggak lagi nih sama dia gitu. Tapi dari penerimaan itu lalu kita bisa bangkit lagi di Ya. dalam kehidupan kita. Ya benar benar sekali sih Gitu Dit. ya Kak? Benar. Jadi itu kita nggak, kalau aku sih tipe orang yang agak susah dalam arti sedikit susah untuk apa ya, dalam buka buka apa sih, buka hati gitu ya. Saya aku tuh sedikit kaku kaku dalam menjalin hubungan gitu ya. Karena kan harus kayak aku sih mikirnya gini, nggak mau capek gitu, nggak mau ribet gitu, harus kenalan lagi, harus apa lagi ya, apa mengenal dia lagi, pribadi orang itu lagi, terus kita harus tahu dia baik buruknya harus bagaimana, kita harus mengerti gitu ya. Nah, itu tuh rada-rada lelah bagiku. Nah, apalagi ketika aku ini belum pulih-pulih banget bagiku gitu loh. Aku tuh belum pulih sekali nih gitu. Jadi alangkah lebih baiknya aku tuh menarik diri dulu, aku pulihkan dulu hatiku, aku apa namanya, sembuhkan dulu diriku. Terus kalaupun nanti ada yang datang, itu istilahnya kayak waiting list dulu deh gitu ya. Dalam arti tunggu dulu gitu. Kita siap dulu nih hati kita gitu. Kita siap dulu nih hati kita. Jadi apa ya? Supaya kita tuh, kalau aku tipenya orangnya itu fokus cuma satu gitu loh. Jadi aku fokus dulu pada kesembuhan diriku, itu baru aku bisa membuka hati untuk orang lain lagi. Begitu sih. Jadi lagi-lagi aku bilang tergantung pribadi masing-masing. Ada juga yang tadi aku bilang dia butuhnya itu orang yang baru gitu ya. Dan juga satu juga harus ketika kamu move on itu kamu sebenarnya harus menyadari yang namanya uh, kehilangan gitu ya, rela kehilangan itu sendiri. Jadi kamu nggak akan mungkin bisa move on kalau kamu tidak menyadari bahwa status kamu itu sudah berubah dengan dia gitu loh. Jadi apa ya, mengikhlaskan kepergiannya gitu. Itu sih Dit. Oke. Ini dalam dalam arti ini ya, move on ketika orang-orang putus cinta lah gitu ya, patah hati gitu ya. Mm-mm. Berarti kalau misalnya nih Kak, aku tarik nih di dalam kesimpulan nih, berarti move on sendiri itu kan tadi bergantung pada, maksudnya dalam move on sendiri itu kita juga bisa menarik kesimpulan ke
kalau move on itu berarti kita juga harus memperbaiki kualitas diri kita gitu Ya, kan. ya benar. Istilahnya gitu kan, memperbaiki Mm-mm. kualitas diri kita dan berarti di dalamnya termasuk pada bagaimana kita lalu untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Ya, Jadi mengutamakan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya move on sendiri berarti juga berkaitan dong dengan bagaimana kita mencintai diri kita, bagaimana lalu kita mengutamakan kualitas diri kita dulu, bagaimana kita bertindak untuk selanjutnya gitu. Apa saja hal yang dulu mungkin belum pernah kita lakukan ketika bersama dengan dia gitu. Dan sekarang kita mengapresiasi diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang dulunya belum. Gitu nggak sih, Kak? ya benar sih Dit gitu. Jadi move on itu sebenarnya lebih pada kembali kalau menurut pendapat aku lagi ya gitu ya. Tadi kan mengikhlaskan orang mengikhlaskan dia yang pergi gitu ya. Menerima eh, adanya sesuatu yang baru dalam hidup kita gitu ya. Itu nggak mudah gitu. Itu butuh proses gitu ya. Kita jatuh bangun di dalamnya gitu. Dan tetapi ketika dalam proses move on ini kita kembali diingatkan bagaimana sih kita memperbaiki diri kita gitu ya, memperbaiki dalam arti karena kan kalau putus itu kan berarti hubungan itu kan timbal balik ya, dua arah Betul, gitu ya, dua arah ya. Nah, ketika betul, itu misalnya betul. ketika hubungan itu putus, misalnya ketika hubungan itu tidak berjalan dengan baik lagi, maka sebenarnya bukan satu pihak yang bermasalah gitu ya, bukan satu pihak aja yang apa ya, yang bersalah gitu. Dua-duanya gitu ya. Jadi sebenarnya ada ikut andil diri kita juga gitu loh. Jadi kita kembali lagi mengoreksi diri apakah kita bukan dalam arti di sini bukan dalam arti kita apa ya tidak bukan arti kita menyalahkan diri sendiri tidak gitu ya. Tapi dalam arti ada dua arah nih. Dia salah, kita juga salah gitu karena nggak se apa ya nggak sehati lagi lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi Betul. menurut aku pribadi sih gitu. Jadi kita kembali lagi koreksi diri kita. Eh, aku ada salah di mana ya gitu. Jadi selama kita menjalin hubungan itu, apakah aku sudah menjadi pasangan yang tepat, misalnya pasangan yang bisa mengerti dia, memahami dia, kayak gitu. Itu satu sih. Terus yang kedua, aku kembali lagi kayak mencintai lagi diriku sendiri. Karena bukan berarti ketika pacaran sama dia, ketika menjalin hubungan dengan dia, bukan berarti aku tidak mencintai diriku, bukan. Tapi lebih pada kayak apa ya? Mengutamakan dia. Lebih dulu kan ada dia gitu ya. Jadi diri apa ya? Diri sendiri itu agak kesampingkan. Nah, sekarang kan sudah tidak ada ikatan apapun dengan orang lain, jadi lebih pada mencintai diri sendiri di sini. Mencintai di sini itu mencintai diri sendiri ini berbeda dengan egois ya, gitu ya. Berbeda sekali Iya, dengan egois, sangat berbeda. Jadi kalau kamu mencintai dirimu sendiri berarti kamu harus pahami dulu kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa. Terus sekarang ini apa sih yang ingin kamu raih gitu ya? Apa sih yang ingin kamu pulihkan? Apa sih yang ingin kamu gali dalam dirimu gitu. Jadi di dalam move on ini sendiri gitu ya, dalam proses move on ini aku banyak belajar sih gitu ya. Jadi banyak belajar mengenal diri. Nah, lebih banyak mengenal diri. Apa sih yang aku suka gitu? Apa sih yang membuatku bahagia gitu sih? Oke, nah, teman, Kak, ini kan mungkin teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar jika ada bisa yang mau komentar gitu ya, atau ada yang mau berbagi atau enggak cerita, mau berbagi bertanya cerita, mau gitu. tanya. Nah, Boleh ya? nah, Kak, ini kan tadi kan kita sudah bahas nih soal bagaimana move on itu sendiri kan. Ya. Kalau di dalam move on itu kan kita harus mencintai diri kita sendiri, kita belajar untuk mengenal diri kita gitu. Mm. Nah, untuk sebelum ke sana nih Kak, yang mau kutanyain lagi nih sebenarnya dari ketika kita putus, lalu gimana sih Kak caranya kita buat move on gitu loh? Karena terkadang kan orang itu salah kaprah gitu loh dengan Ya. kata-kata move on gitu kan. Orang kadang-kadang salah kaprah gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ada orang-orang yang menganggap bahwa ketika move on maka harus cepat menemukan yang baru gitu loh, Ya. menemukan penggantinya. Lalu tetap saja mereka tetap mengabaikan dirinya sendiri, tetap lalu tidak mengenal siapa sih dirinya sebenarnya gitu. Ya. Nah, tapi ada juga orang yang lalu ketika dia move on, dia mengenal dirinya lebih dalam gitu, lebih dalam lagi dan dia lebih mencintai dirinya sendiri gitu. Ya. Nah, tapi juga ada juga apa namanya pandangan gitu loh, pandangan orang di luar kita nih misalnya Kak. Mm. Terus ketika kita putus kok
lu nggak punya punya pacar Pacar ya. sih gitu kan, iya kan. Nah, kok lu kemarin mau nikah terus Oh, habis man. gitu sekarang putus, nggak ada lagi, nggak laku atau gimana kan gitu. Kadang Ya, kan ya. orang kayak salah kaprah gitu loh. Jadi gimana gitu loh Kak cara kita buat apa move on yang sepenuhnya, kayak istilahnya tuh mengibarkan diri, I'm free gitu. I love myself Self. gitu. Oke. Eh, nggak mudah sih Dit gitu ya. Jadi nggak mudah sekali untuk mengatakan pada diri sendiri lebih tepatnya ya. I love myself itu nggak mudah gitu ya, nggak mudah sekali. Karena kalau boleh cerita gitu ya, proses aku putus 1 tahun 4 bulan yang lalu lagi, 1 tahun atau 1 tahun setengah yang lalu lah gitu ya. Eh, hingga si Juni sekarang ini yang ada di depan ini tuh berbeda sekali gitu ya, sangat berbeda. Jadi apa namanya, sangat berbeda banget lah gitu, dalam arti aku tuh mengalami proses jatuh bangun gitu ya. Aku mengalami proses jatuh bangun yang nggak semua orang tahu gitu ya, dan orang pun nggak butuh tahu sebenarnya gitu ya. Jadi hanya orang tertentu saja yang misalnya orang yang terdekatku saja yang tahu bagaimana proses jatuh bangunnya aku gitu, termasuk dirimu kayaknya. Ya, jadi maksudnya di sini gini, uh, aku harus menghilangkan dulu nih mindset aku gitu ya, menghilangkan mindset aku bahwa kata move on itu harus mendapatkan orang yang baru gitu ya. Itu pada awal-awalnya gitu ya, pada saat awal-awalnya kita ini ya, apa namanya, proses putusnya itulah gitu, proses kita patah hatinya itu, kita proses kedukaan. Aku mengatakan ini kedukaan sih, karena kan kita mengalami kehilangan ya gitu. Proses kehilangan kita ini gitu ya. Jadi aku harus hilangkan dulu itu. Yang sekarang lebih kutamakan adalah bagaimana, yang dalam otakku ini gitu ya, bagaimana caranya aku bisa pulih. Itu sih lebih tepatnya. Bagaimana caranya aku bisa pulih? Karena omong kosong rasanya jika kamu menjalin hubungan dengan orang lain tapi kamu itu belum bisa menerima kepergian dia, belum menerima apa ya, kenyataan bahwa udah selesai gitu loh. Itu nggak mudah gitu ya. Dan itu apa ya? Dan aku pun mengalami itu. Jadi selama 1 bulan lebih gitu, bahkan sampai setahun, bukan setahun ding, oke, sampai beberapa bulan gitu ya, sampai beberapa Lebih ya bulan. Kak. Jangan dibuka sini. Sampai beberapa bulan gitu ya, baru aku bisa menerima bahwa oh iya ternyata selesai kayak gitu ya. Dan menurut aku apa ya, justru dengan proses yang panjang ini aku tahu gitu loh, oh ternyata aku si Juni ini tuh apa ya, bisa gitu loh, oh ternyata aku tuh kuat ya. Jadi kita menyadari secara tidak langsung tentang kekuatan diri kita gitu. Jadi dari proses ini tuh aku menyadari bahwa aku tuh punya sisi yang lain yang gak aku temukan sebelumnya gitu ya. Aku punya sisi sisi yang positif yang gak aku punya, yang gak aku temukan sebelumnya gitu ya. Misalnya tadi aku bilang, oh ternyata aku jauh lebih kuat, yang terus ternyata aku itu bisa survive sendiri. Karena kalau teman-teman tahu sendiri, aku itu orangnya dulu sama si dulu lah gitu kan, aku tuh tipe orang yang selalu mengandalkan dia gitu ya, selalu kemana-mana dia gitu ya, selalu mengandalkan dia. Tetapi sekarang aku tuh bisa sendiri ternyata gitu loh. Awalnya nggak mudah dit gitu, awalnya nggak mudah sekali untuk bisa melangkah gitu, yang bisa untuk maju tanpa ada dia, sosok dia. Karena udah menjadi terbiasa ya, sudah terbiasa bersama-sama dengan dia, ternyata tidak ternyata kita sadari oh sudah tidak ada dia, itu nggak mudah juga gitu ya. Nah, dan aku sadari bahwa oh aku bisa ya ternyata ya, oh masalah ini aku bisa selesaikan sendiri ya gitu, dan aku menjadi orang yang lebih baik lagi sih. Jadi dalam proses ini juga aku belajar bagaimana aku bisa memetakan masalahku sendiri gitu. Jadi oh ini yang harus aku, jadi menggali kembali diriku, menggali masalah yang ada dalam diriku sih lebih tepatnya gitu. Jadi dalam arti gini, masalahku ini berarti aku harus apa, dan cara apa yang harus aku lakukan, kemana aku harus pergi gitu loh. Jadi aku lebih pada ke apa ya, lebih pada tertata lah gitu, lebih pada mengkelompok-kelompokkan masalah yang aku hadapi gitu pada saat itu gitu. Karena kan kalau ya nggak omong kosong ya, ketika kamu patah hati tuh rasanya dunia hancur, benar hancur gitu ya. Uh, ya karena apa, kamu kehilangan orang yang kamu cintai tentunya, kamu kehilangan orang yang kamu sayang tentunya, dan kamu nggak bisa memiliki dia selamanya gitu ya. Nah tetapi aku belajar juga bagaimana caranya aku apa ya, menerima setiap rencana Tuhan
gitu ya. Ini bukan bukan berarti aku ketuhanan gitu ya. Berat banget ya Kak ya. Tapi prosesku Berat itu banget juga ya malam ini. iya berat banget malam ini pembahasannya. Jadi gini, dari move on ini pun aku belajar gini, Dit. Bagaimana aku bisa menempatkan kembali Allah itu dalam hidupku. Bukan berarti dulu itu aku Hmm, kehilangan Allah, maksudnya bukan berarti dulu itu Allah itu nomor sekian, hmm, bukan gitu. Tapi lebih pada aku lebih hmm, lebih mencintai Tuhanku gitu ya. Aku jadi lebih belajar bagaimana aku kembali jatuh cinta kepada Tuhan gitu ya. Dengan hmm, proses yang aku alami saat ini. Gitu sih, Dit. hmm. Malam ini berat banget ya Kak, kita ngomong soal ketuhanan nih. Oke Kak, berarti kan ketika kita, bagaimana sih caranya kita move on dari hubungan kita yang sebelumnya itu terjalin begitu erat, begitu lekat gitu kan. Uh, nah tadi yang Kak Juni bilang kan bahwa jangan sampai kita terburu-buru nih dalam Ya, proses move jangan on itu. terburu-buru. Ya, Nah, benar. tapi bagaimana kita juga melihat proses yang kita sedang alami itu. Bagaimana kita menikmati proses yang sedang kita nikmati, yang kita Mm-mm. alami. Jadi di dalam proses itu, entah lalu kita merasakan sedih, entah kita merasakan senang gitu kan Kak. Jadi kita harus menikmati itu. Rasa sedih yang kita terima, kita terima. Kita Ya, terima dan kita rasakan gitu. Dan dari jangan situ kan disangkal. akhirnya, nah betul. Jangan menyangkal Dan diri akhirnya kan gitu. dari situ kan kita mengenal siapa kita gitu, dan dari rasa sakit itu, dari rasa bahagia itu, kita juga akhirnya lebih mengenal siapa Tuhan kita yang memulihkan kita, gitu kan Ya, Kak? benar sekali. Jadi sebelumnya aku belajar gini sih. eh, jangan menyangkal gitu, jangan menyangkal rasa sakitmu Hmm. gitu ya. Karena ketika kamu menyangkal rasa sakit itu, ya kamu nggak akan bisa menerima kenyataan kan gitu akhirnya. Kamu nggak terima Hmm. bahwa kamu itu sedang sedang sakit nih di sekarang gitu ya. Kamu nggak bisa terima itu dan nggak akan bisa kamu melangkah ke depannya. Jadi teman-teman mungkin yang saat ini sedang putus cinta, patah hati kayak gitu ya. Jangan menyangkal itu. Jadi lalui. Jadi prosesnya kamu sakit itu ya apa ya, kamu rasakan sakit itu adalah proses bagian dari kamu untuk Hmm. melangkah lebih baik ke depannya. Menurut aku sih kayak gitu. Betul. Ketika kamu menyangkal ya berarti kamu sebenarnya nggak menerima kenyataan gitu. Kamu belum siap untuk menerima kenyataan itu sendiri gitu loh, menerima kenyataan sakit itu gitu loh. Jadi teman-teman jangan terburu-buru, benar kata Dita tadi ya, jangan terlalu terburu-buru. Dinikmati. Susah dinikmati gitu. Iya, tapi harus begitu. Aku pun jika boleh jujur gitu ya, aku pun prosesnya panjang gitu ya. Prosesnya sangat panjang teman-teman gitu ya. Gak ada yang instan di dunia ini. Aku pernah bilang, bahkan Indomie aja ya teman-teman ya. Indomie, tahu Indomie ya? Makanan sehari-hari anak mahasiswa gitu ya. Bahkan Indomie aja butuh proses untuk supaya kita memakannya, bener nggak? Indomie Hmm. aja kita Hmm. Hmm. dalam menyajikannya butuh proses kan, harus kita buka Hmm. dulu plastiknya, terus harus kita siapkan dulu air panasnya, kita tuang air panasnya, kita diamkan berapa menit gitu ya, 3 menit, itu kan proses ya, itu kan ada proses, Hmm. ada Hmm. waktu kan Hmm. gitu ya. Nah sama dengan hati kita gitu ya, nggak ada di dunia ini yang bisa instan gitu ya. Jadi hati kita pun demikian, jangan terlalu buru-buru untuk apa ya, aku harus sembuh, enggak gitu. Justru dalam arti Hmm. Hmm. ya udah, kalau kamu jika kamu memang mau nangis silakan menangis gitu ya. Kalau kamu memang inginnya teriak ya silakan teriak gitu ya. Jangan sangkal perasaan yang muncul dalam dirimu. Hmm. Itu yang aku rasakan. Terus yang kedua sih Dit, kamu harus temukan apa sih yang membuatmu bahagia gitu ya. Ini aku dapat dari Hmm. kalau boleh cerita ya teman-teman. Halo Edi, hai. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Kalau boleh cerita gitu ya, Hmm. aku sebenarnya malu gitu ya, malu untuk menceritakannya awalnya. Tapi sekarang aku justru bangga menceritakannya karena ini proses yang aku alami dan aku bisa sampai saat ini karena itu gitu ya. A- eh, karena proses aku patah hati dan yang lain, aku udah kayak zombie. Yang benar kayak yang di awal tadi Dita bilang ya, kita kayak mayat hidup ya, benar. Aku tuh kayak mayat hidup. Jadi tuh eh, berjalan tapi nggak tahu mau kemana gitu ya. Terus bekerja tapi kita nggak fokus apa yang kita kerjakan. Nah terus Hmm. apa ya, kayak rasanya kayak mati mati rasa gitu ya. Makan rasanya nggak enak gitu ya. Nah itu yang aku alami dulunya, Dit. Sampai ada sesuatu lah, ada momen di satu titik di mana aku menyatakan bahwa
aku tuh udah nggak bisa lagi kayak gini. Aku butuh orang lain. Aku butuh tenaga yang profesional untuk bantu aku pulih gitu ya. Nah, tenaga profesional ini dalam arti psikolog ya teman-teman ya. Aku pergi ya, bukan pergi sih, dalam arti aku minta tolong ke salah satu teman konsultasi. ya untuk konsultasi begitu ya. Bagaimana aku harus untuk terlepas dari rasa sakitku ini gitu ya. Karena satu keinginanku, aku bukan bukan sembuh untuk orang lain. Ingat ya, kamu sembuh untuk Hmm. dirimu sendiri. Ya, kamu sembuh untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, pada saat itu aku harus sembuh untuk diriku sendiri supaya aku bisa menjalani hidupku. Nah, makanya itu aku konsultasi sama tenaga profesional pada saat itu. Kami konsultasi dan dia membantu sekali ya, membantu sekali. Ada satu pertanyaan yang dia katakan, "Jun, apa sih yang membuatmu bahagia?" gitu ya. Langsung, Hmm. "Oh iya, apa yang buatku bahagia?" Dulu bahagia yang kuinginkan itu adalah bersama dengan dia dulu Hmm. ya. Heeh. Dulu bahagia konsep bahagiaku itu adalah kami masih menjalin pacaran dan akan menuju ke sana Hmm. pernikahan gitu ya. Itu dulu Hmm. konsepku. Ya, bahagia yang kumaksud itu ya. Tapi ini sekarang udah pergi nih, berarti bahagia yang kumaksud itu tidak ada lagi dong. Udah lenyap dong gitu ya. Berarti Hmm. Hmm. berarti bahagia itu tergantung dengan orang lain gitu ya. Nah, Betul. aku diingatkan lagi teman-teman di sini, aku diingatkan lagi bagaimana aku harus mencari apa ya kebahagiaanku sendiri. Jadi kebahagiaanku itu bukan tergantung orang lain. Jadi aku bahagia karena diriku gitu ya. Karena ketika kamu bahagia tergantung dengan orang lain, maka itu sementara sifatnya ya. Hmm. Itu sementara bahagia kalau udah naik Bromo. Nah, itu juga bahagia. Iya bisa juga ya. Kalau Bapakku nih memang. ini siapa? Bapakku. Om. Ya ampun, malu aku sampai. Ya. Ya, itu salah satunya gitu ya. Bahagia ada juga cara orang bahagia kan berbeda-beda ya. Kalau aku bahagia kalau Hmm. aku menikmati alam gitu ya. Aku traveling gitu ya. Itu bahagiaku. Jadi aku Hmm. pada saat proses putus itu pun aku mencari kebahagiaanku sendiri, menjelajah sendiri gitu loh, Dit. Jadi cari apa yang membuatmu bahagia, teman-teman. Jadi itu pertanyaan susah sih menurut aku karena ketika aku patah hati waktu itu nggak aku temukan sampai beberapa bulan. Itu nggak aku temukan sama sekali. Ini nggak omong kosong. Ini mungkin ada saksi nyata kali ya. Psikolog itu saksi nyatanya dulu gitu ya. Aku nggak menemukan gitu. Aku nggak menemukan yang namanya kebahagiaanku gitu. Tapi seiringnya berjalan waktu, itu tadi aku bilang, ketika aku boleh menikmati rasa sakitku, rasa rasa lukaku, terus tangisanku, aku akhirnya menemukan apa yang buatku bahagia gitu sih, Dit. Dan soalnya Menarik ya, Kak. ada Om di sini. Wah, Oke. menarik sekali ya. Ah, jadi bagaimana ketika kita move on, cara kita untuk bangkit itu ketika di dalam proses itu lalu kita menemukan apa sih yang membuat kita bahagia Bahagia, gitu. ya. Apa sih yang membuat kita lalu kalau nggak ada dia nih, gue juga bisa gitu loh, Ya, gitu kan. Nah, intinya tuh kayak kita sendiri tuh harus mengapresiasi diri kita sendiri gitu kan. Jadi ketika dia tidak ada bukan berarti lalu kita tidak mengapresiasi diri kita gitu. Nah, mm, jadi ketika dia tidak ada, kita tetap harus mengapresiasi diri nih gitu. Apa sih yang membuat aku bahagia? Kalau ketika kita melakukan hal yang itu tuh sebuah hal yang besar gitu. Nah, kita wajib nih untuk mengapresiasi diri kita sendiri gitu loh. Wah, kamu hebat ya, kamu sudah sampai sejauh ini gitu. Mungkin itu ya Kak ya, yang ya, mungkin bisa kita apa namanya, bagaimana sih cara kita buat move on gitu loh, bener-bener move on gitu. ya. Karena kan uh, kalau kalau aku sendiri nih ya, kalau aku sendiri nih, karena nggak ada yang tanya nih ya udahlah Ya ampun, sharing-sharing aja. jangan gitu dong, Dit. Oke, teman-teman boleh bertanya Kalau ya di sini aku, ya, iya boleh tanya di kolom kolom komentar komentar. teman-teman. Boleh sharing juga boleh, nanti kami undang. Ya, Dit, Jadi gimana, nih Dit? kalau aku sendiri nih Kak ya, bagaimana sih cara aku lalu untuk move on? Dulu memang dulu sebelum sampai sejauh ini, sebelum ada di titik ini, memang dulu aku merasa bahwa bahagiaku adalah dia gitu. Bahagiaku satu, jadi kayak istilahnya kayak bumi sebagai
kita bumi itu kan berotasi nih. Nah, pusat rotasiku tuh di mana? Di dia gitu. Dia. Jadi kayaknya tanpa dia nih aku nggak bisa hidup lagi gitu. Gitu. Nah, dulunya gitu. Hingga pada suatu ketika ya aku di dalam proses itu nggak mudah ya tentu teman-teman. Jadi di dalam proses itu dan sampai sekarang pun status masih menjomblo itu kan juga ya aku menikmati gitu dengan kesendirian ini. Bukan berarti lalu nanti aku tidak mencari orang lain lagi gitu, tidak membukakan hati, bukan gitu. Tapi karena saat ini aku masih ingin untuk mencintai diriku lebih dalam dan mencintai Tuhanku lebih dalam gitu. Dan di dalam suatu proses itu tentu aku juga mengalami jatuh bangun gitu. Bagaimana lalu ketika aku jatuh, lalu aku bertanya nih sama Tuhan, kok kenapa sih kok kayaknya ini tuh kayak terjadi ke aku aja gitu, ke yang lain kayaknya enggak gitu deh. Gitu. Terus apa sih sebenarnya yang membuatku bahagia gitu? Sampai pertanyaan-pertanyaan itu tuh muncul di dalam kepalaku gitu. Kalau misalnya nggak ada dia, apakah aku masih tetap bahagia ya? Hingga lalu pada akhirnya di dalam proses itu aku menemukan gitu kebahagiaanku apa gitu. Siapa sih diriku sebenarnya gitu. Aku kuat nggak sih gitu. Ternyata di balik semua proses itu ternyata ternyata aku lebih kuat gitu loh. Dan aku mencoba untuk melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah aku lakukan sama dia dan aku mencoba hal-hal yang dulunya aku tuh insecure banget gitu ketika sama dia. Tapi sekarang aku coba gitu loh untuk menghilangkan rasa insecure itu. Jadi ubah insecure jadi bersyukur itu bener banget tuh katanya Ko Ya. Ernest. Nah, jadi dari situ aku mengubah insecureku jadi bersyukur gitu. Uh, Dulu ada orang yang selalu ngomong, bukan ada orang sih, orang yang dulu pernah menjalin Dia sebut orang di sini. Aku aduh diam aja. tolong, Banyak yang kayaknya nggak ada yang tahu tentang masa lalu aku tuh masa aduh lalunya si Giten. tolong, tolong jangan bergabung, tolong jangan bergabung. Oke, lanjut Din. Jadi Ini nggak bisa dihapus loh ini. Jadi orang-orang akan lihat ini. Oke, Din silakan. jadi dari masa lalu itu ada orang yang lalu bilang bahwa kayaknya kamu nggak bisa deh kayak gitu, kayaknya kamu tuh tanpa aku hanya butiran beleduk gitu, hanya butiran debu gitu. Nah, tapi lalu sekarang aku mencoba bahwa kayaknya aku bisa nih tanpa dia. Aku harus mencoba nih. Kalau aku nggak mencoba, aku selamanya tidak akan pernah tahu gitu kekuatanku di mana dan siapa aku, siapa Tuhanku yang memulihkan aku gitu. Dan akhirnya aku mencoba, aku mengapresiasi diriku gitu. Segala hal kulakukan yang dulu belum pernah kulakukan, yang dulu membuatku insecure. Kayak misalnya nih, sekarang aku bisa motoran gitu kan. Dulu aku selalu bergantung sama dia kemana-mana. Aku diantar jemput sama dia gitu. Jadi kayak istilahnya nih, gua tuh dulu pas ketika kuliah tuh punya tukang ojek gitu. Istilahnya gitu. Aku nggak menyebutkan itu. Tapi sekarang ketika aku lalu selesai dari hubungan itu dan dari proses itu aku mencoba untuk menyadari kekuatanku di mana, ternyata aku bisa gitu loh untuk tidak bergantung dengan dia gitu. Ya, sebenarnya dari proses kamu itu kamu sudah menemukan yang namanya kamu mencintai Tuhan dan mencintai dirimu sendiri sih menurut aku gitu. Dan aku pun mengalami hal sama sih Dit gitu karena ketika aku proses jatuh bangunnya itu aku ya tadi aku bilang di awal kan aku ternyata menemukan sisi yang lain yang aku temukan pada saat berhubungan dengan dia gitu ya. Eh, apa namanya lebih pada menggali diri sendiri sih, menggali tentang diriku dan bagaimana caranya aku mencintai diriku tanpa harus memikirkan orang lain dulu tapi lebih utamanya diriku sendiri gitu loh. Dan itu itu kutemukan gitu ya, itu kutemukan prosesnya. Dan tadi menarik yang kamu bilang apa ya, uh, pusatmu itu siapa sekarang, dulu kan dia, sekarang sebenarnya sekarang itu aku lagi berusaha banget gitu lah, aku juga lagi belajar teman-teman, lagi memusatkan aku apa ya, lebih tepatnya memusatkan kembali Tuhan dalam hidupku gitu ya. Jadi orientasinya itu bukan lagi dia gitu, bukan lagi manusia gitu ya, tapi lebih pada Tuhan. Jadi ketika kita memusatkan kembali
center kita itu kembali kepada Tuhan, maka kecewa itu pun sudah tidak ada lagi sebenarnya gitu ya. Jadi kita nggak akan gampang betul. lagi yang namanya kecewa, tidak ada apa ya, tidak gampang lagi yang namanya marah kayak gitu ya. Tidak gampang lagi yang namanya apa ya, melukai diri sendiri gitu ya. Karena pada saat dulu pun pada saat apa ya, pada saat aku putus itu pun aku sebenarnya menyadari bahwa aku tuh tidak lagi mencintai diriku. Karena yang aku bilang tadi kan aku lagi jatuh-jatuhnya di situ, lagi apa ya, masa-masa kedukaan dan kehilangan di situ gitu ya. Aku nggak mencintai diriku. Banyak hal yang sudah kulakukan untuk menyakiti diriku sendiri, ya. Banyak hal teman-teman, tapi aku nggak perlu sebutkan di sini gitu ya. Tapi itu menurutku itu prosesku dalam aku mencintai Tuhanku dan proses mencintai diriku. Aku pernah bukan satu sisi, pada satu titik aku tuh marah ke Tuhan. Aku pernah bilang gini ke Tuhan. Mungkin teman-teman jangan tiru ini ya, jangan tiru ini. Karena itu posisi di mana aku kacau gitu, posisi di mana aku itu hancur, posisi di mana aku itu apa ya, berontak kayak gitulah ya. Aku bilang ke Tuhan kayak gini. Tuhan kenapa kau ambil dia gitu, kenapa setelah 6 tahun kau ambil dia gitu ya, setelah 6 tahun nih kau ambil dia begitu aja gitu, kenapa nggak dari awal gitu ya, apa sih maumu gitu. Aku sampai kayak gitu tuh sama Tuhan tuh, jahat ya gitu ya. Terus aku sampai kemarin tuh sempat ketika aku kehilangan dia, ternyata beberapa bulan kemudian, 6 bulan kemudian, itu bulan 12 itu opung aku meninggal juga gitu ya, meninggal. Dan ini opungku ini adalah orang yang termasuk penting dalam hidupku gitu ya, karena dia yang merawat aku sejak kecil gitu ya. Dan pada saat itu tuh aku juga marah ke Tuhan. Next siapa lagi? Sebelum proses meninggalnya opung aku itu, aku bilang gini ke Tuhan. Next siapa lagi yang kau ambil Tuhan? Ternyata Tuhan ambil tuh opung aku, gitu ya. Itu karena aku nantang teman-teman. Itu aku nantang Tuhan banget gitu sih. Aku terus langsung kayak berefleksi. Oke, omonganmu tuh salah gitu ya. Kamu tuh, tapi dalam arti gini, aku bukan menyalahkan diriku, tapi aku menyadari bahwa itu tuh tidak tepat gitu ya. Itu mungkin adalah luapan emosiku. Aku sampai bilang, next siapa lagi Tuhan yang kamu ambil? Next siapa lagi kayak gitu ya. Sampai kayak gitu tuh, sampai nangis-nangis gitu ya. Tapi satu sisi aku belajar gini, ternyata Tuhan itu apa ya? Dia akan digantikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita gitu ya. Dia ambil tapi dia akan gantikan lagi dengan lebih baik. Menurut aku sih kayak gitu. Dan dia adalah Tuhan itu adalah apa ya? Menurut aku adalah sahabat yang sangat-sangat memulihkan gitu ya. Aku menemukan sahabat gitu ya. Aku memulihkan sahabat yang baru di sini gitu. Aku menemukan kekasih yang baru saat ini gitu. Dalam arti bukan pacar apa ya, bukan berarti pacar atau yang lainnya. Kekasih yang di sini adalah Tuhan, maksud aku ya teman-teman. Aku menemukan kembali kekasihku yang dulu hilang dan aku kembalikan lagi dalam hidupku gitu loh. Jadi aku belajar lagi bagaimana mencintai Tuhan dari keterlukaanku, dari kesakitanku, dan sekarang ini aku lagi mencintai Tuhan dari proses hidup-hidup yang kulalui gitu ya. Dan itu nggak mudah, dan itu jatuh bangunnya mencintai Tuhan itu ternyata luar biasa ya. Kita selama ini aku selalu bilang gampang sekali mencintai manusia ya, tapi kenapa susah sekali mencintai penciptanya gitu ya. Mencintai ciptaannya itu gampang sekali, tapi kenapa mencintai penciptanya sangat susah gitu ya. Nah ini tuh aku lagi belajar berefleksi di dalamnya gitu. Nggak mudah, tapi sedang aku lakukan gitu. Dan mungkin salah satu tadi Dita bilang apresiasi pada diri, itu salah satu sebenarnya bentuk wujud kamu mencintai dirimu gitu ya. Tadi bagaimana sih apresiasi pada dirimu sendiri? Mungkin Dita dengan cara yang tadi itu kayak mungkin pergi traveling ya Dit ya gitu, atau mungkin menggali lagi dirinya sendiri dengan naik apa ya, kamu udah bisa naik motor, itu salah satu mungkin apresiasi pada dirimu sendiri gitu ya. Nah kalau aku sendiri aku mengapresiasi diriku itu gampang sih, gampang banget cara aku mengapresiasi diriku. Aku tuh biasanya kalau udah sangat-sangat lelah ya Dit ya, aku tuh peluk diriku sendiri, Dit. Terima kasih ya Juni, hari ini sudah berjuang kayak gitu. Terus aku pegang kepalaku sendiri. Terima kasih ya otak, hari ini sudah berpikir keras gitu. Semua anggota tubuhku itu aku ucapkan terima kasih gitu, karena tanpa kita sadari ketika kita stres, semua anggota tubuh kita itu ikut mengalami gitu loh. Jadi nggak hanya otak kita aja, jadi semua anggota tubuh kita itu ikut mengalami yang namanya stres gitu ya. Jadi aku tuh selalu mengucapkan terima kasih pada setiap anggota tubuhku, karena mereka udah berjuang juga loh teman-teman gitu. Dia juga anggota tubuh kita itu juga udah berjuang gitu ya, berjuang bersama-sama denganmu dalam apa yang melanjutkan hidupmu gitu. Itu salah satu ya. Terus yang kedua aku yoga.
Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya. Sama. Mungkin teman-teman udah pada lihat gitu ya. Mungkin di story aku pernah story gitu ya tentang aku yoga gitu. Walaupun gerakannya kacau ya, maksudnya nggak sesuai dengan yang profesional itu, tapi aku bangga gitu loh. Aku tuh bangga pada diriku. Aku yoga bukan untuk dalam arti gini, aku yoga bukan untuk tubuh yang bagus, bukan. Hmm. Aku yoga bukan untuk apa namanya, apa sih, bukan untuk eh, kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih apalah gitu. Enggak, aku yoga untuk kesehatan tubuhku. Aku itu sih, aku yoga hanya untuk kesehatan tubuhku sendiri. Hanya itu, nggak lebih dari itu. Kalaupun nanti aku dapat tubuh yang bagus, kalaupun aku nanti apa ya, berat badanku ideal, ideal dalam Hmm. tanda petik itu ya, tanda petik orang yang anggap tubuh itu ideal itu ya gitu ya. Wah, itu Eh, bonus gitu loh, itu bonus gitu, itu bonus yang aku dapatkan nantinya gitu. Kalaupun enggak ya nggak masalah, yang penting aku yoga hanya untuk agar tubuhku sehat gitu, agar tubuhku apa ya, tidak gampang lemah kayak gitu aja sih. Hanya sesimpel itu sih gitu teman-teman. Itu di apresiasi diri sendiri, hmm. itu sebagai bentuk kamu Hmm. mencintai dirimu. Kenapa mencintai dia itu sangat mudah, tetapi Hmm. mencintai diri sendiri itu terasa sulit. Itu pertanyaan yang aku taruh di story aku. Oh, oke, baiklah. Tapi Kak, tadi kan dari pembicaraan kita nih ada sesuatu yang membuatku merasa oh, menarik nih. Menariknya karena tadi kan Kak Juni bilang ketika kita mencintai ciptaan Tuhan, Mm-mm. itu tuh kita tuh bisa dengan mudah gitu loh mencintai ciptaannya. Tapi ketika kita mencintai penciptanya itu terasa begitu sulit gitu loh. Bahkan kalau aku sendiri merasa dulu aku mencintai pencipta itu ketika lagi seneng-seneng aja Ya, gitu. Makasih ya Tuhan, udah ngasih aku ini, udah ngasih aku begini gitu. Makasih banyak Tuhan, ya ampun Tuhan benar-benar baik gitu. Tapi ketika lalu aku terpuruk, di situ aku benar-benar tidak bisa menemukan Tuhan gitu. Di situ aku merasa bahwa aku sedang berjalan sendiri. Tuhan di mana gitu. ya benar. Selalu ada pertanyaan di dalam benahku gitu. Tuhan sebenarnya ada di mana sih gitu. Mm. Kenapa kok orang lain tuh rasanya kayak seneng-seneng aja gitu. Kita Kok sedih-sedih kayaknya terus. gue tuh sedih-sedih terus gitu. Tuhan tuh kemana sih gitu. Ya benar. Kayaknya Tuhan cuma gak jawab doaku doang gitu. Kayak gitu. Tapi ketika di dalam proses itu, aku menyadari bahwa di dalam setiap luka kita, di dalam setiap kesedihan kita, itu Tuhan tuh lagi membalut kita gitu. Dan di dalam situ sebenarnya Tuhan itu mencintai kita. Karena di balik luka itu sebenarnya Tuhan juga pengen menunjukkan bahwa ketika kamu terluka, disitulah aku mencintai kamu. Aku menghindarkan kamu dari seseorang yang sebenarnya tidak pantas untuk kamu. Wah, Gitu. Kalau oke. yang bisa aku tarik nih begitu. Ya benar. Karena Dan ada lagi sih Kak, ya yang menarik ya Kak bagiku ketika di dalam setiap prosesku untuk move on ini, prosesku untuk bagaimana aku mengenal diriku dan mengenal Tuhanku ini, ada satu buku yang kayaknya Kak Juni juga baca gitu loh. apa, pesan teduh. Bukunya Dirgat, Oh, Dirgat. Dirgat ya. Nah, Ya. di dalam buku itu tuh kayak di mana aku tuh bisa menuliskan semua lukaku, terus aku bisa berjanji dengan Tuhan gitu. Aku bisa berbicara dengan Tuhan lebih banyak, dan dari buku itu juga aku sadar gitu loh bahwa setiap proses kehidupanku tuh semuanya tuh Tuhan yang ngatur gitu. Tuhan nggak serta merta lalu harus menjawab doaku saat ini gitu. Enggak. Kalau misalnya gini deh, kalau misalnya doa semua orang di bumi ini harus dikabulkan semua dalam satu saat, dalam satu momen, itu rasanya nggak mungkin gitu. Kayak misalnya kita mengibaratkan lampu merah nih. Lampu merah kan ada lampu yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Kalau merah kan artinya kita harus berhenti. Kalau kuning artinya kita harus bersiap-siap. Kalau hijau harus jalan. Nah, kalau misalnya nggak ada lampu merah itu dalam lalu lintas, maka yang terjadi apa? Akan terjadi kecelakaan di mana-mana, gitu kan. Dan akhirnya ya porak-poranda lah bumi ini. Nah sama dengan apa yang kita panjatkan ke Tuhan, gitu. Tuhan nggak serta-merta mengabulkan saat ini semua orang di bumi, gitu. Karena ada orang yang lalu Tuhan bilang, kamu harus menunggu dulu. Saat ini kamu harus siap-siap, gitu. Saat ini kamu harus jalan, gitu.
Ya. Jadi supaya apa ya, ada keseimbangan lah gitu dalam ekosistem kita, we. Iya sih, Dit, Jadi nyampe kemana-mana ya. nggak mudah ya, benar, nggak mudah sekali untuk kayak nggak mudah sekali untuk apa ya, kembali mencintai Tuhan di tengah eh, terlukanya diri kita, itu nggak mudah gitu, karena eh, selama ini kan kita cuma tahu bahwa oh Tuhan itu ada ketika kita bahagia gitu ya. Ketika ketika kita luka, kita menyangkal bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Justru Tuhan itu apa? Adapun kita kita menyadari Tuhan itu ada, tapi justru kita menganggap Tuhan itu jahat gitu. Itu yang kula alami, yang aku bilang tadi kan. Tapi menurut aku sih it's okay gitu ya. It's okay ketika kamu mengalami itu. Dalam arti kamu menyadari bahwa itu adalah titik jatuhnya kamu gitu, titik lemahmu gitu ya, titik memang dimana kamu benar-benar merasakan kesakitan gitu ya. Nah, tapi apa ya, jangan hanya di tempat gitu ya, jangan hanya di tempat, tapi ayo dong bergerak maju gitu, bergerak dan lihat bagaimana Tuhan itu hadir. Mungkin nggak apa ya, mungkin cara Tuhan itu hadir dengan bukan langsung kamu kembali ke pacarmu yang lama, bukan gitu loh, atau memberikan yang baru untukmu, bukan. Mungkin Tuhan itu hadir melalui banyak hal, bisa jadi melalui temanmu, sahabatmu yang menguatkanmu, melalui orang tuamu yang mendukungmu. Aku mengalami itu sih, Dita. Jadi aku tuh saat mataku gelap gitu ya, saat mataku nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, saat mataku tuh nggak bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupku, ketika aku di titik hancurnya itu, ada orang tua yang memegang tanganku dan bersedia untuk menjadi mataku. Dalam arti gini, orang tuaku mengingatkanku, orang tuaku terus kayak apa ya? Orang tuaku selalu terus apa ya? Mengingatkan lah gitu ya, mengingatkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sayang sama kamu gitu. Jadi akhirnya pun kebuka nih ya, perlahan-lahan pikiran kita kebuka gitu ya, mata kita terbuka. Oh iya ya gitu ya, walaupun sedikit ya, tapi setidaknya itu karena setiap hari terus diingatkan dan dikuatkan dari orang-orang sekitar kita, itu tuh menjadi apa ya, apa ya, penguat kita lah gitu. Dan itu sebagai salah satu juga cara 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 Tuhan hadir gitu loh, cara Tuhan hadir membalut lukamu. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa kita itu berjalan sendiri, sebenarnya nggak masalah. Misalnya itu it's okay, karena itu dalam posisi kamu lagi luka. Jadi orang lain ngomong apapun sebenarnya nggak akan masuk, karena mental kan, karena kamu lagi terluka gitu, nggak masalah gitu. Tapi coba kamu untuk jangan jangan jauh dari orang-orang di sekitarmu. Dalam arti ketika kamu mengalami krisis ini, aku bilang krisis ya, ketika kamu mengalami krisis ini, kamu harus bersama dengan orang-orang yang mencintaimu. Salah satunya aku bilang tadi itu adalah orang tuamu, sahabatmu yang memang benar-benar memahami dirimu, bukan bukan teman yang, dalam arti bukan sahabat yang bukan bukan apa ya, bukan teman yang hanya sekedar senang-senang di kamu aja, enggak, tapi dalam arti gini, sahabat yang benar-benar paham kondisimu, paham tentang rasa sakitmu, karena nggak semua orang mampu untuk itu ya, aku bilang nggak semua orang mampu menjadi sahabat yang baik, sahabat yang tepat memberikan respon ya, nggak semua orang mampu untuk itu. Jadi jangan pernah apa ya, jangan pernah tarik diri jauh-jauh gitu. Boleh menarik diri, tapi ingat ada kontrolnya. Tetap harus ada kontrol. Aku bilang gitu ya. Tetap harus ada kontrol. Tetap kamu berada di dalam lingkungan yang mencintaimu gitu ya. Agar kamu tuh bisa perlahan-lahan maju gitu. Itu sih aku selalu apa ya, mengandaikan orang tua itu sebagai mataku dan kakiku ketika aku sedang hancurnya pada saat itu. Karena kalau tidak ada mereka, mungkin aku nggak akan bisa membuka mataku tentang karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupku gitu ya. Kalau nggak ada mereka, mungkin aku nggak akan bisa berjalan gitu, nggak akan bisa apa ya, melangkah ke depan, menjalani hidupku seperti semula gitu. Bukan semula sih, seperti apa ya, menjalani hidupku lagi lah gitu. Karena kan sudah tidak normal lagi, dalam arti kan itu ya, sudah bukan dengan orang yang berbeda gitu ya. Itu sih, Dit. Berarti kan Kak, yang bisa aku simpulkan nih dari setiap percakapan kita tadi, berarti yang pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah menyadari diri gitu kan. Jadi it's okay not to be okay gitu, gitu kan. Jadi ketika kita wait ya, maaf ya teman-teman, wait ya.
Oke teman-teman ya, dilanjutkan lagi bersama saya. Ya tadi salah satunya caranya yang bisa kita lakukan adalah ketika kita berada posisi krisis dalam arti yang tadi aku bilang galau, patah hati gitu ya. Satu tadi itu Oke. menyadari diri kita Mm-mm. sedang tidak baik-baik saja. Kedua, belajar untuk Ah, mengubah mindset kita. Jadi kamu pulih itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri betul. gitu. Ayo silakan Ah, lanjutkan gitu. benar. Maaf, maaf. Jadi yang pertama tadi kayak yang dijelasin Kak Juni kan, it's okay not to be okay. Karena kan biasanya tuh orang ketika terus putus, mereka mengalami kedukaan kan, mereka kehilangan, terus mereka merasa aku nggak boleh nangis nih, aku harus tetap terlihat kuat nih. Jadi kayak istilahnya kita lalu berada di toxic positively gitu. Bahasa apa lagi nih toxic positively? Jadi toxic positively itu di mana kita itu tidak menerima kehilangan gitu, rasa kehilangan. Jadi kita merasa bahwa semuanya tuh baik, baik aja. Semuanya tuh berjalan dengan baik. Jadi kayaknya gue tuh tiap hari harus bahagia gitu loh. Meskipun gue kehilangan, tapi gue harus bahagia gitu. Padahal kita juga apa ya? Istilahnya kita juga punya kelemahan gitu loh. Jadi it's okay not to be okay. Terus yang kedua tadi yang seperti yang dijelasin Kak Juni, kita juga harus take a control gitu loh atas hidup kita gitu. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam setiap relasi kita itu ada orang-orang di sekitar kita yang sangat mengasihi kita gitu loh. Bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak diam kok di dalam kehilangan kita, di dalam rasa kedukaan kita. Bahwa Tuhan tuh sebenarnya bekerja lewat orang tua kita, lewat sahabat kita yang selalu menguatkan kita setiap harinya. Ya, benar sekali Dita. Jadi teman-teman, ketika kamu saat ini sedang mengalami krisis yang namanya patah hati, galau, nggak apa-apa gitu ya. Apa ya, nikmati aja. Aku selalu bilang ke orang-orang sih gitu, nikmati aja rasa sakitmu gitu ya. Supaya kamu belajar untuk apa ya, belajar untuk memahami dirimu, memahami setiap perasaanmu. Kadang kan kita itu terlalu diajak untuk berpikir logika ya, tapi kadang mengabaikan sisi perasaan. Tapi ada juga orang terlalu apa ya, terlalu berperasaan tapi mengabaikan logika. Nah, tapi itu tetap harus sejalan. Menurut aku itu harus seimbang. Jadi ada kalanya kamu memang harus memahami, benar-benar memahami perasaanmu sendiri. Ketika kamu memang mau nangis, silahkan menangis. Jangan pernah malu untuk menangis gitu ya. Jangan pernah malu untuk menangis di hadapan Tuhan tentunya gitu ya. Yaitu dengan cara kamu berdoa itu tadi. Terus kalau kamu memang udah waktunya, akan ada waktunya kok kamu akan melangkah. Aku mau bilang gitu aja sih. Akan ada waktunya ketika kamu akan melangkah ke depannya. Gitu sih teman-teman. Jadi jangan terlalu buru-buru, uh, santai saja, nikmati. Santai dalam arti kamu bukan berarti kamu tidak tidak diam di tempat, tapi kamu perlahan-lahan gitu ya, perlahan-lahan berjalannya gitu, perlahan-lahan melangkah gitu ya. Oke Dita, terima kasih untuk hari ini Dita, kita sudah banyak Oke Kak, belajar. ini sudah 1 jam ya. Ya, tinggal 1 menit lagi tersisa. Jadi, jadi sepertinya dari proses ini ada yang lalu harus kita simpulkan kan dari setiap percakapan kita tentang move on ini. Nah, Ya, kalau yang bisa aku simpulkan dari setiap percakapan kita tentang move on ini, yang pertama adalah bagaimana ketika kita merasa terpuruk, ini poin pertama yang penting nih, kalau bagiku ya. Poin pertama yang penting ayo ketika Dit, kita 1 menit lagi Dit. ketika kita mengalami kedukaan, bagaimana kita berkata pada diri kita bahwa it's okay not to be okay Ya, gitu. Jangan lalu kita menjadi toxic positively gitu. ya, Tapi kita harus mengatakan ke diri kita bahwa nggak apa-apa kok nangis gitu, nggak apa-apa kok lagi sedih gitu. Dan ya, yang kedua adalah di dalam setiap kehilangan kita, di situ sebenarnya Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memulihkan kita lewat orang-orang di sekitar kita, ya. keluarga kita, sahabat-sahabat terdekat kita. Gitu. Oke Dan Dit, yang ketiga, tunggu, tinggal ada yang 20 tiga detik Kak. lagi, 20 detik lagi. Oh, jadi yang ketiga, ketika kita move on, berarti kita mencintai Tuhan dan juga diri kita. Oke, Nikmati prosesnya.
Terima kasih ya Dita. Terima kasih teman-teman sudah ikut Terima bergabung. kasih Kak Sampai Juni, ketemu bulan terima kasih minggu teman-teman depan ya. semua.